Legenda Bali, Patih Kebo Iwo. Kisah suami istri yang lama menikah, akhirnya dikaruniai anak laki-laki, bernama Kebo Iwo, yang memiliki tubuh besar dan kekuatan luar biasa. Kebo Iwo dengan kesaktiannya diangkat menjadi patih kerajaan Bali Aga, berjanji Bali tidak akan dikuasai selama ia masih hidup. Ambisi Gajah Mada terhambat untuk menyatukan Nusantara oleh kesaktian Kebo Iwo yang selalu bisa menahan serbuan pasukan Majapahit. Dalam siasatnya Gajah Mada mengirim surat kepada Raja Bali untuk persahabatan dan menikahkan Kebo Iwo dengan putri dari tanah Jawa. Tiba di Pulau Jawa, Kebo Iwo diminta membuat sumur. Ketika berada di dasar sumur, Gajah Mada memerintahkan untuk menimbunnya dengan tanah dan batu. Dengan kesaktiannya Kebo Iwo selamat, terjadilah pertempuran sengit hingga Gajah Mada kesulitan untuk menundukkannya. Mengetahui keinginan Gajah Mada mempersatukan Nusantara, Kebo Iwo memberitahukan kelemahannya dengan dikubur bubuk kabur. Dalam kematiannya Kebo Iwo berucap, "Kiranya kematianku tidak sia-sia, biarlah Nusantara yang kuat bersatu, harga yang pantas atas hidupku." Legenda Bali, Jayaprana dan Layonsari. Wabah yang merenggut keluarga di desa negeri Kalianget, Bali, yang menyisakan Jayaprana, anak laki-laki bungsu yang saat itu masih kecil jadi yatim piatu. Jayaprana memberanikan diri menghadap Raja Kalianget dan diangkat menjadi abdi kerajaan. Jayaprana kecil tumbuh menjadi pemuda yang rajin dan menjadi abdi kesayangan sang raja. Karena hidup sendiri, Raja memerintahkan Jayaprana mencari istri dari istana. Namun Jayaprana bertemu Layonsari di pasar dan mereka saling jatuh cinta. Dengan persetujuan Raja mereka menikah. Melihat kecantikan di Layonsari, Raja berniat menjadikannya istri dengan menyingkirkan Jayaprana. Raja memerintahkan Jayaprana dan Patih Saunggaling untuk menyelidiki kasus di Teluk Terima. Di sana, Jayaprana dibunuh sesuai perintah Raja. Mengetahui kematian suaminya karena siasat sang Raja, Layonsari memilih mati daripada harus menikah dengan sang Raja. Hingga saat ini tempat kematian Jayaprana didirikan sebuah pura, lambang kesetiaan dan kisah cinta sejati antara Inyoman Jayaprana dan Layonsari. Legenda Bali, Tari Kecak. Sejarah tari kecak dimulai dari seorang maestro tari, dari Banjar Marga Bingung Desa Bedulu Belah Batu Gianyar, bernama Iwayan Limbak, bersama pelukis berkebangsaan Jerman Walter Space. Tari kecak terinspirasi dari ritual Sanghyang, tarian sakral sebagai komunikasi spiritual penolak bala, atau wabah penyakit dengan iringan nyanyian pemujaan. Iwayan Limbak bersama Walter Space kemudian mengambil sejumlah komponen tari Sanghyang sekaligus memodifikasinya, dan menyisipkan cerita populer Ramayana, membuatnya menjadi seni tari drama. Tari kecak dibawakan oleh kurang lebih 50 penari pria, berteriak, cak-cak-cak, menciptakan irama dinamis sambil mengangkat kedua tangan, duduk melingkar di sebuah arena atau panggung tanpa musik gamelan. Selain para penari cak, ada pula para penari lain yang memerankan tokoh-tokoh Ramayana seperti Rama, Sinta, Rahwana, Hanoman, dan lainnya. Tari kecak dikenal juga dengan tarian api dan menjadi atraksi yang sangat dinanti oleh para wisatawan yang sedang menonton berkunjung ke Bali. Legenda Bali, Desa Asah Duren. Keberadaan Desa Asah Duren mulai sekitar tahun 1925 di tengah hutan lebat di wilayah Jembrana Pekutatan. Adalah Idewa Agung Karangasem memerintahkan Krama yang ada di Banjar Lebih, sisi utara Desa Sebudi, Karangasem, untuk mengungsi ke Jembrana di Pekutatan. Karena kabar lokasi dimaksud banyak nyamuk dan penyakit, diutuslah para pemucuk berangkat menuju lokasi hingga diketahui tempatnya sangat baik dan cocok untuk lahan perkebunan. Sekitar tahun 1928 dimulailah perjalanan oleh Krama. Tiba di Pekutatan mereka menuju ke utara, melintasi jalan setapak yang kondisinya menanjak hingga sampai di lokasi yang datar. Diawali berdoa, pekerjaan merabas hutan dimulai. Krama yang datang belakangan bersatu dan terciptalah luas wilayah yang disebut Asah Beduran. Tahun 1947, wilayah akhirnya dimekarkan menjadi Desa Asah Duren dan Iketut Sunda menjadi kepala desa pertama. Selanjutnya kehidupan di Desa Asah Duren berjalan aman baik, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem karto raharjo. Legenda Bali, Desa Perancak. Sejarah Desa Perancak berasal dari sebuah pura pelinggi batu yang encak atau terbelah, bermula ketika Dan Hyang Nirarta datang dari Jawa ke Bali. Dikisahkan Dan Hyang Nirarta ke Bali melintasi selat dengan menggunakan buah labu, tiba di muara Sungai Tanjung Ketapang, beliau bertemu I Gusti Ngurah Rangsasa, Mahapatih penguasa wilayah tersebut. Beliau diminta sembahyang di pelinggi batu yang disebut Pura Usan, karena siapapun yang melewati tempat tersebut harus tunduk dengan aturan yang berlaku. Lantaran di bawah tekanan, beliau menuruti dan mulai berdoa, seketika pelinggi batu tersebut encak atau pecah dan hancur.
I Gusti Ngurah Rangsasa terkejut dan kagum akan kekuatan dan Hyang Mirarta, memohon pura tersebut untuk dibangun kembali, lalu pergi pamit ke sebuah tempat bernama Sawe Rangsasa. Sepeninggalan I Gusti Ngurah Rangsasa, dan Hyang Mirarta melanjutkan perjalanannya di Bali, dan wilayah tersebut dikenal dengan nama Pura Encak, yang sekarang dikenal dengan nama Pura Gede Perancak.